Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum perkuliahan dimulai, saya absen dulu ya. Yang nggak hadir siapa? Gitu Bu, ada Refli sama Nazwa Aulia hari ini izin tidak masuk. Oke. Ya, hari ini di kelas micro teaching kita akan belajar kaitannya tentang pengelolaan kelas. Kenapa kita belajar ini? Karena bagaimanapun juga kalian menjadi calon-calon seorang guru, baik guru SMP maupun guru SMA. Nah, yang pertama adalah kegiatan pokok guru di kelas. Oke, kenapa kita belajar ini? Tujuannya adalah supaya kalian memahami menjadi seorang guru itu tidak hanya mengajar, tapi ada berbagai macam keterampilan yang harus kalian kuasai. Termasuk salah satu keterampilannya adalah mengelola kelas. Karena itu, Ibu harapkan kalian betul-betul menyimak dengan baik apa yang akan disampaikan di materi pada hari ini. Jadi seperti kegiatan pokok guru di kelas itu ada yang mengajar, ada juga yang mengelola kelas. Jadi mengajar itu apa? Mengatur organisasi lingkungan yang ada di sekitar siswa, membantu murid mencapai tujuan pembelajaran. Artinya membantu siswa supaya siswa paham materi. Yang satu lagi, mengelola menciptakan, mempertahankan kondisi sehingga proses pembelajaran itu bisa efektif dan efisien. Maksudnya apa? Jadi bukan hanya materi yang disampaikan, tapi dengan kreativitas guru, gimana caranya supaya siswa itu nggak bosan di kelas. Bisa nanti ada permainan, bisa nanti ada kuis, bisa nanti bukan hanya tentang materi aja, atau pembelajarannya bisa kita bawa keluar sehingga nanti lebih kondusif lagi pembelajarannya. Nah, kalian juga bisa dilihat, jadi bagaimana mengelola kelas. Pengelolaan kelas itu terbagi menjadi dua, ada pengelolaan, ada kelas. Nah, pengelolaan itu ya, kita next kelas, kita next lagi. Oke, kita akan lanjut ke pengelolaan kelas. Kita tadi sudah membahas terkait ini, ya, teknik menguasai kelas. Berarti artinya kita akan mempraktekkan bagaimana cara mengajar yang baik itu seperti apa. Yang praktek hari ini siapa? Sini Kori. Berarti nanti Kori harus melakukan praktek pengajaran seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ya. Ini mulai dari pengabsenan, dan nanti kita akan menilai itu mulai dari pakaian, mulai dari atas sampai ke bawah, sampai nanti Kori masuk ke dalam juga itu tetap kita akan nilai. Sudah siap? Siap. Oke. Coba perhatikan. Ini kan dia lagi bagian atas tuh. Terus harus diperhatikan posisi si anak-anak ini. Bukan seperti ini. Coba menurut kamu gimana nih? Iya. Mulai dari pakaian. Kamu gimana? Pakaian. Udah rapi ya? Udah rapi sih Bu. Bagian sini. Dari belakangnya juga rapi, dari depannya juga rapi kelihatan. Terus coba perhatikan siswanya nih. Siswanya lagi ngapain? Tuh. Sibuk handphone. Harusnya diperhatikan. Harusnya handphone ditaruh. Jadi handphone siswa itu nggak boleh pegang-pegang kayak gitu. Hapuskan. Coba pulang sebelah sini. Udah ini ngobrol nih. Iya. Harusnya dibaca ngobrol gitu. Harusnya apa yang dilakukan oleh guru? Tegur. Terus diperhatiin seluruh siswa lagi sih. Jadi jangan nge-stop pada siswa yang lagi ngajar aja. Betul. Nah yang ini sih udah bagus nih pembagiannya. Tapi yang ini ngobrol, perhatiin. Harusnya guru itu memperhatikan ke sini. Jadi guru itu datang ke sini, ini taruh dong ini, ya. Itu jadi catatannya, jadi masukan. Karena guru itu hanya fokus di si siswa yang sudah sama ya di situ. Sebelah situ tidak sama. Betul? Betul. Nah, pakaian juga dari perhatikan ke sini. Menurut kamu? Ada yang nggak fokus malah main bawah mulu. Yang mana? Itu jenis yang bagus. Ini tadi ngobrol terus berdua sama temannya. Terus apa lagi? Yang ini fokus kalau melihat HP daripada melihat gurunya. Oke, sip.
lebih bagus dari kelas ini. Ada lagi nggak? Kayaknya ada sih Bu. Yang mana? Itu tuh emang yang tadi juga kalau nggak sama, tapi tuh asik sendiri Bu, masih tetap asik sendiri, sedangkan sebagai seorang guru, Kori ini kurang memperhatikan siswa tersebut Bu, jadi kurang muter, jadi berpusat pada tengah aja, jadi tidak mengelilingi siswanya. Oh iya, betul. Baik. Jadi paham ini ya, masukan dari praktek ini kita kelihatan jadi kekurangan itu apa ketika mengajar itu. Paham? Paham. Nanti ketika evaluasi kita akan kasih masukan buat Kori. Oke, tadi Kori sudah praktek mengajar, gimana bagusnya? Bagus. Nah kalau untuk mengajar itu memang tadi dari pas Kori masuk, coba Kori masuk Kori. Dari buka pintu tadi, terus langsung masuk aja. Iya, Bu. Ya, masuk ya, terus duduk. Oke. Nah itu udah betul. Jadi cara guru masuk itu kan ketika dari sini. Jadi pas buka pintu ya, masuk assalamualaikum, gitu ya, langsung duduk. Karena ada beberapa guru juga yang ketika masuk itu ada langsung nggak apa duduk jadi nggak absen nggak apa. Ya. Tapi yang lakukan Kori itu udah bagus. Assalamualaikum, menyapa, terus duduk, terus cuman jadi guru juga coba berdiri di sini. Nah dari pakaian juga bagus ya, ini tertata rapi, ini juga rapi, sepatu juga rapi, itu sudah menunjukkan guru yang bagus. Nah kita evaluasi bareng-bareng, tadi kita juga sudah melihat bagaimana cara Kori mengajar. Sini. Oke, tadi ada evaluasi dari teman-temannya juga yang memperhatikan di ruangan sebelah, kita akan evaluasi bareng. Sini. Ya. Tadi kan sudah evaluasi, tadi di sebelah sana itu bagaimana cara Kori mengajar ya. Bisa kamu kasih masukan bagaimana Kori mengajar? Yang pertama, Kak Kori harus lebih memperhatikan semua siswanya yang lagi main HP atau yang lagi asik sendiri, ngobrol sendiri gitu sih. Mbak contohin yang mana kayak apa nih? Kayak siapa? Ini kayak tadi kan anak siswa ini kan tadi main HP ya Bu ya, terus nggak perhatikan Kak Kori juga. Harusnya gimana ya? Harusnya Kak Kori ini menegur siswa gini ya. tersebut. Gitu. Coba Kori praktekin Kori. Kalau misalkan main handphone gimana Kori? HP-nya ditaruh dulu atau HP-nya dimasukin dulu gitu ya Bu. Iya. Oke sip. Terus kamu mau masukkan? Kalau masukan dari saya, Kak Kori ini kurang berpusat pada siswa Bu. Jadi menurut saya sendiri, sebagai seorang guru ini harus muter setiap siswanya karena setiap siswa ini punya pemahaman yang berbeda-beda. Apabila Kak Kori ini fokus hanya pada satu siswa atau 2 orang siswa, 3 orang siswa, itu yang lainnya itu tidak fokusnya itu teralihkan Bu. Kayak apa? Kori contohin. Oh, harusnya saya mobile ke sini sampai mana pemahaman kalian gitu. Terus kan ini saya kan tadi nyata kelompok. Jadi saya harus nanya per kelompoknya ini gitu ya Bu untuk pemahaman saya. Iya, betul. Jadi bukan hanya di sini aja, tapi seorang guru itu harus bisa mampu di sini, mampu ke sini juga, mampu ke sini. Oke. Kamu apa maksudnya? Kayak menurut saya Kori itu dia tuh lebih patokan di tengah dulu, nggak ikut atau ngeliat satu-satu gitu. Contohnya ini, tadi saya lihat mereka ngobrol terus, sedangkan Kori itu lebih asik ngeliat yang berdiri, yang presentasi. Jadi ini kayak Asik sendiri gitu Bu. Jadi berarti harusnya gimana Kori? Harusnya saya lebih meskipun ada yang maju, saya juga harus mobile ke. Iya, berarti coba ditegurnya gimana? Perhatikan ke depan, jangan main asik sendiri. Karena kalau mau dihargai juga harus menghargai juga. Jadi cara ininya bisa juga begini. Kamu sambil begini, ngobrol. Dia sambil lurus begini. Oh, terus. Tapi untuk perempuan, laki-laki mungkin. Nah kalau yang laki-laki beda lagi. Jadi lebih ke ini. Gak mungkin kita lurus begini. Tapi kita perhatian begini. Paham? Yang lain ada masukan buat Kori apa kira-kira yang lainnya? Apa masukannya? Udah bagus ya? Udah. Karena kalian fokusnya ke Kori aja. Kalau mereka yang 3 di belakang itu fokus mah. Kasih applause buat Kori. Oke, terima kasih. Berarti pertemuan hari ini kita sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.